Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara merawat DOC, anak ayam KUB, mulai dari umur 0 atau baru menetas sampai dengan umur 30 hari atau 1 bulan gitu. Nah, di tahap ini, tahap umur 0 sampai 30 hari itu atau 4 minggu itu sangat penting ya. Harus kita kawal dengan baik, harus kita waspadai karena di saat itulah titik awal dari perkembangan anak ayam ini. Nah, kalau di saat awal ini bagus, maka perkembangan selanjutnya insya Allah akan bagus. Tapi kalau di sini tidak bagus, maka akan bisa mengakibatkan ayamnya itu terlalu kecil atau kurus atau gampang sakit. Oleh karena itu penting kita pahami langkah-langkah untuk merawat DOC anak ayam ini dari umur 0 sampai dengan 1 bulan. Nah, apa saja langkah-langkahnya? Silahkan simak terus video berikut ini. Langkah pertama untuk memelihara atau merawat ayam KUB dari mulai umur 0 atau DOC sampai dengan umur 30 hari adalah mengecek kesiapan kandang gitu. Jadi sebelum ayam itu menetas atau sebelum ayam itu datang kalau kita beli, pastikan kandang sudah dicek. Yang pertama harus dicek adalah pemanas ya, karena di umur 0 sampai 1 bulan ini sangat penting suhunya dikontrol, suhunya dikelola dengan baik karena suhu ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan ayam. Jika suhunya terlalu panas, maka ayam akan mengalami kaki kering gitu ya, dan itu perkembangannya sangat nggak bagus dan sangat nggak sehat. Dan sebaliknya kalau terlalu dingin itu biasanya pertumbuhan dari organ-organnya juga agak terganggu, lebih banyak fokus nanti di bulunya yang tebal, sementara badannya agak tipis atau kurus gitu. Oleh karena itu suhu sangat penting dan kita cek. Nah, ini seperti ini lampunya sudah ada ya, kita sudah nyalakan. Nah, ini ada 2 lampu yang belum terisi. Nah, itu kita isi. Nah, kalau di saya ini kandang ini DOC ini ukuran 2 meter kali 70 ya, kali 50 atau 70 kali 50, kali 50. Kemudian tingginya ini juga 50. Nah, saya menggunakan 2 bola lampu. Di minggu pertama saya menggunakan 2 bola lampu di sini, itu lampu pijarnya 40 watt sama 40 watt, nanti kita di sini 40 watt. Kemudian yang di tengah ini adalah lampu LED, jadi tidak mengeluarkan panas tapi untuk penerangan, dia akan nyala terus. Karena ayam kalau gelap malam gitu biasanya itu akan teriak-teriak atau berkotek-kotek. Nah, itu mengeluarkan energi, membuat perkembangan dari ayam itu tidak bagus juga gitu, karena banyak energinya dikeluarkan untuk bersuara. Kemudian yang kedua yang harus kita periksa di sini adalah alas ya, alas kandang. Nah, sebelumnya saya menggunakan box DOC ini, saya menggunakan alas kandang langsung menggunakan kawat ya, kawat ram seperti ini. Jadi dulunya ini kawat ram, di bawahnya kawat seperti ini. Kemudian saya kasih di hari-hari pertama, 5 hari pertama atau seminggu pertama, kita kasih koran gitu supaya kakinya tidak masuk. Tapi sekarang saya sudah berubah ya, menggunakan alas talang air ini. Kemudian kita isi nanti kombinasi kotoran sapi, kotoran kambing, dan sekam gitu. Karena tujuannya dengan kotoran kambing, kotoran sapi, dan sekam itu kita tidak perlu melakukan pembersihan, perawatan. Kalau dulu waktu pakai ram ini kita tiap hari ya, nanti ada di sini kita pasang baki untuk nampung kotoran ayam yang jatuh, kemudian kita harus bersihkan. Nah, itu cukup merepotkan ya, dengan keterbatasan tenaga atau yang bekerja di sini yang ngurusi hanya 1 orang dengan segini banyak ayam, tentu itu merepotkan. Nah, kalau dengan liter ini kita pasang nanti, ini
cukup lama. Nanti akan kita tunjukkan box yang sudah siap untuk menampung. Sudah kita pasangin lampu dan sebagainya gitu. Itu dari sisi kandang. Kemudian nanti kita juga harus siapkan minuman dan pakannya. Itu yang perlu dipersiapkan ketika DOC belum datang. Nah, kita tunjukkan ini box yang sudah siap untuk kita pakai. Kita sudah mau masukkan ayamnya. Ini ya, jadi ini kita lihat di sini. Nah, itu lampunya sudah siap. Ini ada dua lampunya, lampu pijar ya, ini 40, ini 40. Kemudian yang ini lampu LED untuk penerangan. Nah, lampu LED ini nyala terus-menerus. Seandainya karena kita sistemnya di lampu ini menggunakan termostat seperti ini. Kita setting di sini. Nah, termostat ini berfungsi untuk mengontrol suhu. Jika suhunya terlalu tinggi di atas yang kita tentukan, maka lampu ini otomatis mati. Jadi kemudian kalau dia suhunya sudah mencapai kondisi dingin di bawah yang kita tentukan, maka otomatis lampu ini akan nyala. Nah, ketika lampu ini mati, maka lampu LED nah penerangan untuk ayamnya. Itu yang penting. Nah, kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan ini alas kandangnya, liternya ini ya. Jadi ini alas kandang yang kita bikin ini. Kalau kita buka isinya gitu. Ini kotoran sapi, kotoran kambing campur sudah ini. Nah, kita fermentasi dulu kemarin supaya tidak bau, dan ini memang sama sekali tidak bau. Ini dari jarak dekat juga tidak bau. Itu ya dipersiapkan. Kemudian langkah selanjutnya ini kita harus persiapkan ini tempat minum ya. Jadi tempat minum yang seperti ini nanti di hari pertama kita isi dengan larutan gula. Untuk hari-hari selanjutnya kita isi dengan air putih biasa, kemudian dengan jamu-jamuan, kutija, kunyit, temulawak dan jahe untuk staminanya. Kemudian kita juga bisa kombinasi lagi dengan enzim pedaging jika di pakannya belum ditambahkan enzim pedaging. Oke, kemudian langkah lain yang harus dipersiapkan adalah ini pakan ya. Jadi pakan ini nampan ini kita siapkan gitu. Untuk satu kotak ini minum itu kita sediakan dua galon ini. Ini harus kita ganti tiap hari ya. Kemudian untuk pakan seperti ini. Nah, pakan ini menggunakan nampan seperti ini kita sediakan tiga nampan di seluruh bagian ini. Nanti kalau ayamnya sudah datang, nah kemudian sebelum disajikan kita harus sudah siap-siap menggunakan ini, melakukan fermentasi. Nah, ini fermentasi simpel. Kita di umur 0 sampai 14 hari atau selama 2 minggu kami full menggunakan pur dari pabrikan ya, yang complete fit, artinya sudah lengkap kandungan gizinya. Nah, kami fermentasi dulu supaya lunak dan mudah dicerna oleh ayam. Kita udah siapkan semuanya pakannya. Jadi besok tinggal kita masukkan sini, kemudian kita remas-remas sedikit supaya lembut. Jadi ayam waktu umur 1 sampai 3 hari tidak kesulitan untuk memakan pakan yang ada di sini. Nah, itu langkah pertama yang harus kita siapkan ketika merawat DOC ayam KUB mulai umur 0 sampai dengan 30 hari ya. Jadi saya ulang, yang pertama persiapan kandang, pastikan lampunya sudah cukup, kondisi ruangan di dalam box itu hangat gitu. Kemudian lampu penerangan untuk LED-nya juga sudah siap. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa alas kandang itu sudah sesuai yang kita inginkan gitu. Kalau di saya kebetulan ini menggunakan liter karena kita pingin perawatannya mudah, tidak tiap hari membersihkan kotoran ya. Karena kalau menggunakan sistem nampan yang jatuh ke bawah, tiap hari kita harus membersihkan nampan. Kemudian yang ketiga, siapkan juga tempat minum ini, tempat minumnya mencukupi ya. Paling enggak kita punya 4 seperti ini, 2 dipasang, 2 dibersihkan gitu. Jadi ketika mau masukkan gampang. Kemudian yang ketiga pakan. Nah, pakan kita butuh 3 nampan seperti ini. Jadi kita paling enggak butuh punya 6 nampan seperti ini. Jadi 3 dipasang, nanti 3 diambil. Nah, pemberian pakan dan sebagainya nanti saya sampaikan ketika di langkah kedua, yaitu ketika DOC-nya sudah masuk ke dalam tempat box ini gitu. Baik, rekan-rekan dan dulur-dulur peternak, setelah kemarin saya menceritakan tentang bagaimana persiapan
untuk merawat DOC mulai umur 0, yaitu dengan mempersiapkan kandang dan pakan. Hari ini saya lanjutkan dengan langkah kedua, yaitu ketika DOC umur 1 hari atau setelah menetas sampai dengan umur 7 hari. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan? Berikut ini langkah-langkahnya. Yang pertama, ketika kita masukkan DOC ke dalam box pembesaran kandang, yang harus dipastikan adalah suhu kandang, yaitu suhu yang dibutuhkan ketika umur 1 hari sampai dengan 7 hari, kita setting suhu kandangnya antara 32 derajat sampai dengan 35 derajat Celcius gitu. Nah, di sini saya pakai termostat gitu ya, jadi kita bisa program di termostat ini di suhu maksimal 35. Jadi kalau kita suhunya nanti panas, suasananya panas 30 sampai dengan 35 derajat Celcius, maka lampu ini akan mati. Nah, nanti kalau suhunya dia turun gitu sampai 32 derajat Celcius gitu, maka lampu ini otomatis akan nyala lagi. Nah, ini lampu yang digunakan saya di umur 1 sampai dengan 7 hari menggunakan 40 watt ya untuk lampu pijarnya, ada 2 biji sama yang di sana 1 itu untuk lampu pijarnya, supaya bisa mencapai suhu antara 32 dan 35 derajat Celcius. Nah, besaran lampu ini tergantung kondisi daerah ya. Untuk yang di daerahnya mungkin lebih dingin, maka dibutuhkan bisa sampai 60 watt gitu. Tapi kalau di tempat saya ini karena cuacanya agak dekat pantai dan cukup panas, maka saya dengan 40 watt cukup. Kemudian yang kita perhatikan, pastikan itu ya yang tengah. Jadi ini yang lampu sebelah sini kan pijar kuning, nah yang tengah itu lampu LED, itu tidak menghasilkan panas, tidak mengeluarkan panas, itu harus nyala terus 24 jam. Karena supaya ayam ini terus-terusan mendapatkan cahaya, dan dia kalau lapar langsung makan. Tapi kalau nggak ada cahaya, dia akan banyak tidur gitu. Nah, kalau di sini karena lampunya ada, dia akan tertidur kalau setelah makan dan kenyang. Nanti kalau lapar dia akan bangun lagi dan akan makan lagi. Nah, ini penting sekali supaya pertumbuhannya cepat besar. Kemudian selain suhu, oh ya, untuk yang teman-teman rekan-rekan yang tidak memiliki termostat ini, jangan khawatir gitu ya. Jadi kita bisa lihat saja secara manual gitu ya. Jadi ciri-cirinya kalau ayam itu suasana kandangnya itu terlalu panas, maka ayam itu akan cenderung menghindari lampu gitu. Dia akan menjauh dari lampu. Nah, kalau seperti itu contohnya gitu. Kalau menjauh, tapi ini karena takut dengan orang ya. Jadi kalau kondisi normal tapi ayam kita lihat menjauh dari lampu, berarti itu suasana kandangnya atau suhu di dalam box itu terlalu panas. Maka segera matikan ya lampunya kalau kita menggunakan manual. Dan sebaliknya, kalau ayam itu cenderung mendekati lampu, kemudian berkumpul, nempel satu sama lain, berarti ayam kedinginan gitu. Nah, itu lampunya segera kita nyalakan, atau kalau memang sudah dinyalakan dan ayam masih bergelombol dekat lampu, berarti suhunya kurang panas. Maka ganti lampu pijarnya dengan watt yang lebih tinggi. Nah, itu kalau secara manual gitu. Nah, kalau saya kebetulan sudah memasang termostat ini, jadi kita bisa program di sini secara otomatis. Ini juga harganya murah, cuma sekitar 20.000. Itu ya yang pertama, ketika DOC umur 1 hari masuk kandang. Kemudian yang kedua, pakan ya. Yang harus kita perhatikan, pakan untuk umur 1 sampai 7 hari itu kita menggunakan makanan complete feed gitu. Artinya kita ambil yang dari pabrikan gitu, karena kita belum bisa membuat complete feed untuk DOC ini. Kita menggunakan starter namanya, paket starter untuk pembesaran. Nah, ini kita fermentasi dulu. Setelah difermentasi pakannya itu, purnya itu akan lunak. Nah, ketika umur 1 sampai 3 hari sebaiknya pur yang udah kita fermentasi, pakan yang udah kita fermentasi, ketika memasukkan ke dalam kotak ini kita remas-remas dulu seperti ini. Jadi ini menjadi sudah sangat halus ya, sudah halus sekali. Dan untuk DOC umur 1 sampai 3 hari itu bisa makan dengan nyaman gitu ya. Jadi tidak terlalu besar ukurannya. Itu ya dari sisi pakannya. Kemudian untuk takaran direkomendasikan itu rata-rata antara 5 sampai
gram per ekor ayam gitu per hari. Nah, penyajiannya itu dibagi 3. Bagusnya pagi antara jam 6 sampai jam 8, kemudian siang antara jam 2 sampai jam 3, kemudian malam jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi ukurannya 5 sampai 10 gram ya, di awal-awal itu cukup 5 gram per ekor per hari. Nah, itu dibagi 3 gitu. Penyajiannya. Nah, tapi kalau misalnya sudah kita bagi 3, ternyata setiap kita sajikan langsung habis, bagusnya ditambah. Jadi ukuran yang pas untuk ngasih pakan ayam DOC ini adalah ketika diberikan, kemudian ayam sudah makan semua, sudah menjauh, masih ada sisa sedikit, itu berarti bagus, penyajian atau takarannya cukup gitu. Itu kemudian untuk selanjutnya untuk minuman. Nah, minuman ini ya, minuman yang kita berikan ini kita sajikan, kita untuk hari pertama itu menggunakan larutan gula ya. Jadi ini ada kalau 1 liter air kita tambahkan sekitar sendok makan gula putih, 2 sampai 3 sendok makan gula putih gitu untuk hari pertama, untuk staminanya dia karena dia baru datang, supaya kondisi badannya cepat sehat gitu. Sebelum makan, untuk makanan maka kita berikan minuman dengan larutan gula. Nah, kemudian untuk hari kedua sampai hari ke-7 kita harus ganti tiap hari. Kita bisa menggunakan air putih biasa gitu ya, tapi pastikan bahwa air minum yang dipakai itu higienis. Artinya higienis, tidak mengandung bakteri, terutama bagi rekan-rekan yang airnya mengambil langsung dari sumur gitu. Nah, sumur-sumur itu ada beberapa tempat yang sering terkontaminasi oleh bakteri, terutama bakteri E. coli jika itu berdekatan dengan tempat-tempat seperti rawa atau lubang septic tank. Nah, itu kita harus hati-hati gitu. Jadi sebaiknya kalau kita nggak yakin mungkin direbus lebih dahulu. Nah, kebetulan kalau di tempat saya menggunakan sumur pompa, kemudian sudah dikasih filter ya, sudah dikasih filter higienis, jadi insya Allah cukup aman gitu. Itu untuk air minumnya gitu. Kemudian untuk vaksin, jika teman-teman menggunakan vaksin gitu, yang masih setuju untuk kesehatan menggunakan vaksin, vaksin yang perlu diberikan pada hari keempat yaitu vaksin NDIB gitu. NDIB bisa diberikan melalui tetes mata. Itu untuk vaksinnya. Kemudian untuk target bobotnya nanti setelah hari ke-7, target bobot yang kita harapkan adalah antara 30 sampai 60 gram ya. Jadi harapannya nanti ayam-ayam ini gitu setelah seminggu di sini, pada hari ke-7 bobotnya sudah mencapai 30 sampai 60 gram. Jadi kalau misalnya belum tercapai bobot itu berarti ada bermasalah dengan mungkin bibit ayamnya, atau dia ada masalah dengan kondisi suhu di boxnya yang terlalu panas. Biasanya kalau terlalu panas itu ayam juga malas makan karena dia akan cenderung menjauh dari atau mencari tempat yang jauh dari lampu dan akhirnya menjauhi pakan juga. Nah, itu rekan-rekan harus perhatikan kalau seandainya banyak kondisi DOC-nya setelah 7 hari tidak mencapai bobot sampai 30 sampai 60 gram. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk cara-cara atau langkah-langkah memelihara ayam DOC, terutama ayam kampung KUB2 dari umur 0 masa persiapan sampai dengan umur 7 hari. Nah, kemudian nanti setelah umur 7 hari kita masih tetap menggunakan box yang sama ya. Kita lanjutkan dengan langkah tahapan ketiga, yaitu pemeliharaan untuk masa umur ayam antara 8 sampai 15. Nah, 8 sampai dengan 15 itu tidak banyak perbedaan dengan antara 0 sampai 7. Perbedaannya hanya di suhu ya. Jadi di umur 8 sampai 15 atau 8 sampai 14 hari gitu, suhu yang kita setting di sini ini sudah harus kita turunkan gitu, karena ayam sudah mulai berbulu dan sudah mulai bisa beradaptasi, maka suhunya bisa kita turunkan. Nanti kita setting di sini itu antara 29 derajat sampai 31 derajat Celcius. Nah, caranya gimana?
caranya yang pertama kita rubah gitu. Kalau di saya ini saya rubah lampunya yang tadinya dari 40 watt ini ya 2 biji di sana, kemudian kita ganti dengan yang 25 watt. Nah itu udah cukup untuk menghasilkan suhu di atas 29 kalau di malam hari gitu. Nah kalau di siang hari biasanya tercapai di atas 30 di dalam box ini, sehingga nanti otomatis akan mati karena dia akan terbaca oleh termostat ini. Nah itu caranya untuk menurunkan. Tapi kalau seandainya nggak pakai termostat seperti tadi ya saya ceritakan, ganti saja lampunya yang lebih rendah, kemudian diamati aja. Kalau ayam cenderung seperti itu kayak mojok-mojok ke sana itu, biasanya kepanasan itu. Kalau misalnya bukan karena ada orang ya, kalau ini karena mojok-mojok ada orang. Nah ini cukup nyebar. Nah dia masih berani di bawah lampu gini-gini, berarti itu suhunya sudah pas, masih dia masih merasa nyaman. Ini karena pada kekenyangan habis makan, jadi mereka ngumpul. Nanti kalau sudah nggak ada orang, itu akan nyebar ya. Itu seperti itu ya di umur itu. Kemudian minuman. Nah minuman di umur 7 hari sampai dengan 14 hari sudah mulai bisa kita kombinasikan gitu. Jadi kita bisa minuman ini tiap hari diganti ya. Minuman ini bisa ditukar ya, diganti ini. Minuman ini untuk hari ke-8 gitu kita bisa menggunakan air putih. Kemudian hari ke-9 kita menggunakan jamu kuteja gitu, atau jamu pon-pon yang kita larutkan di dalam air bersih juga, air ginis. Kemudian hari berikutnya kita bisa menggunakan enzim pedaging gitu. Jadi kita kombinasi antara air biasa, kemudian air jamu kuteja atau pon-pon, kemudian air enzim. Nah itu kita rotasi tiap hari, satu hari ganti terus-terusan gitu sampai umur nanti 14. Nah itu yang penting yang perlu kita perhatikan di umur antara 8 sampai 14 hari, yaitu suhu yang dipakai bisa 29 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian pakannya tetap menggunakan pur pabrikan, starter, kita fermentasi supaya mudah dicerna. Kemudian pemberian pakannya sama 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Kemudian untuk takarannya itu 10 sampai 15 gram per hari per ayam per ekor. Tapi bisa disesuaikan, bisa ditambahkan jika kelihatan ayamnya masih kurang. Tandanya kurang apa? Ketika kita sajikan langsung habis dan tidak ada sisa. Nah yang paling bagus adalah ketika kita sajikan, ayam sudah makan dan ayamnya sudah merasa kenyang, sudah mulai menjauh, di pagi yang tersedia masih ada sisa sedikit. Nah kemudian kalau mau vaksin di minggu kedua ini bisa dilakukan pada hari ke-10 sejak menetas ya. Itu kita vaksin dengan Gumboro A. Untuk target bobot di umur 14 hari nanti, itu target bobot kita di 60 gram sampai 100 gram. Nah kita harus cek di situ apakah kondisinya perkembangannya dari ayam kita peliharaan ini bagus, mencapai target bobot yang standar atau kurang. Jika kurang segera diamati, mungkin perlu dipisahkan ya ke tempat lain dan diperlakukan khusus untuk pemberian pakannya. Mungkin karena dia kena bully atau kurang lincah sehingga makannya kalah dengan yang lain. Nah, itu di umur 8 sampai dengan 14 hari. Kemudian selanjutnya untuk tahapan yang terakhir di box ini adalah antara umur 15 hari sampai 30 hari gitu. Jadi selama 2 minggu terakhir ini perawatannya cukup mudah, sama dengan yang umur minggu kedua. Tinggal suhu kandang. Nah suhu kandang kita setting lagi di sini di umur di suhu antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Nah ini bisa disetting di termostat yang ada. Kita program lagi. Kalau teman-teman belum tahu cara program, banyak yang sudah sharing di YouTube, atau nanti suatu saat saya buatkan juga cara men-setting termostat ini. Jadi nanti kalau sudah disetting di 26 sampai 28 derajat, lampu ini akan otomatis ketika suhu mencapai 28 ke atas, dan akan nyala lagi ketika suhunya di bawah 26 derajat. Nah biasanya umur 2 minggu bulunya sudah cukup lebat ya, sehingga suhunya sudah bisa kita turunkan. Kemudian untuk pakan, nah pakan di umur ini kita sudah mulai rubah ya. Jadi di umur 15 hari, pakan yang kita pakai nanti sudah kita kombinasi. Jadi tidak pakan murni pur ini. Kita tetap menggunakan pakan ini,
starter dari pabrikan yang sudah difermentasi, kemudian kita campur dengan pakan yang buatan sendiri atau self make gitu, dengan komposisi 1:1, jadi 50%. Nanti kita sebelum kita sajikan, kita dibaginya kita campur aja dulu, kita campur kemudian baru kita berikan gitu. Nah, untuk takarannya sekitar 15 sampai 25 gram. Jadi di awal 15 gram per hari per ekor, nanti di akhir hari ke-30 sudah mencapai 25 gram per ekor per hari gitu. Jadi pemberiannya juga sama, pemberiannya juga sama 3 kali sehari, bagusnya pagi, siang dan malam gitu. Nah, sekali lagi kalau memang ternyata kondisi ayamnya makannya lahap-lahap atau rakus gitu ya, nggak apa-apa, karena masa pertumbuhan ini butuh banget kecukupan asupan makan, maka tambahkan saja jika kurang. Tapi biasanya untuk standar 25 gram itu sudah sangat cukup mencukupi gitu. Nah, kemudian selanjutnya untuk minuman sama masih kita kombinasikan ya, antara air putih yang higienis, kemudian jamu kuteja atau empon-pon, kemudian enzim pedaging diselang-seling tiap hari diganti-ganti gitu. Ini tujuannya enzim pedaging ini juga untuk mempercepat pertumbuhan atau memaksimalkan pertumbuhan ayam supaya cepat besar gitu. Kemudian untuk jamu kuteja adalah untuk stamina supaya ayam ini sehat gitu. Kemudian kuteja ini juga berfungsi untuk merangsang nafsu makan supaya ayamnya makannya lahap, dan tentunya dengan makan yang lahap, terus penyerapan nutrisi makannya juga bagus di jamu ini, maka ayam akan insya Allah akan cepat berkembang dengan baik gitu. Kemudian untuk vaksin, jika mau diberikan vaksin di minggu ketiga ini cukup banyak ya, di umur terakhir, yaitu di hari ke-21 itu kita bisa vaksin dengan Endi Lasota, kemudian di umur ke-28 bisa dengan Gumborobi. Oke, untuk target bobotnya di umur 30 hari atau 1 bulan nanti adalah 150 gram sampai 250 gram. Jika masuk ke dalam range tersebut, insya Allah ayam-ayam ini memang sehat dan pertumbuhannya juga bagus ya. Jadi kita bisa persiapkan untuk ke tahap berikutnya, yaitu memasuki perawatan antara umur 1 bulan, artinya sudah 31 hari, sampai dengan umur 2,5 bulan, yaitu masa panen. Dan kita sudah di umur 31 hari, kita sudah harus pindahkan box ini ke dalam box pembesaran yang nantinya akan menampung ayam ini hingga masa panen di umur 2,5 bulan. Nah, nanti kita akan buatkan video untuk cara merawat atau memelihara ayam kampung KUB ini di umur 1 bulan sampai dengan masa panen di 2,5 bulan. Saya kira itu yang bisa saya sharing untuk cara merawat ayam kampung KUB dari sejak umur 0, kemudian DOC sampai dengan umur 30 hari di dalam box pembesaran breeding ini. Nah, selanjutnya nanti akan kita buatkan video lagi ketika sudah memasuki umur 31 hari atau udah mulai 1 bulan. Terima kasih untuk rekan-rekan dan dulur-dulur peternak. Yang saya sharing ini merupakan apa yang sudah saya praktekkan di peternakan Pinang Nati Farm selama hampir 1 tahun gitu ya. Kemudian saya nyontoh atau menginspirasi dari berbagai YouTube atau berbagai medsos yang dibagi oleh teman-teman. Saya juga sampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia berbagi cara-cara untuk beternak ayam kampung KUB ini. Memang tidak semuanya saya ikuti persis karena saya menyesuaikan dengan kondisi peralatan, kemudian bahan-bahan pakan, kemudian bahan-bahan yang lain yang tersedia di sekitar kami dan yang memungkinkan untuk kami sediakan. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.